Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Warda dari 1A PBA, Fakultas Ilmu Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 203121017. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam tarikat Islam yang ada di Indonesia. Sebelum membahas tentang tarikat Islam yang ada di Indonesia, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian tarikat. Secara etimologi, kata tarikat berasal dari bahasa Arab yaitu thoriqoh yang bentuk jamaknya menjadi turuk atau thorik yang berarti jalan, metode, atau aliran. Secara terminologi, tarikat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk sampai kepadanya. Menurut istilah tasawuf, tarikat berarti perjalanan seorang salik atau pengikut tarikat menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang dapat mendekatkan diri sedekat-dekat mungkin kepada Tuhan. Tarikat merupakan metode yang harus ditempuh oleh seorang sufi dengan aturan-aturan tertentu, sesuai dengan petunjuk guru atau mursyid masing-masing, agar berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, masuknya tarikat di Indonesia. Masuknya tarikat ke Indonesia bersama dengan masuknya Islam. Ketika wilayah Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan melalui perdagangan dan kegiatan dakwah, sumber-sumber Cina menyebutkan ada pembangunan pemukiman Arab dan boleh jadi pemukiman Muslim di pesisir barat Sumatera pada tahun 54 Hijriah atau 674 Masehi. Wilayah ini merupakan rute perdagangan penting Arab dan Cina, serta pelabuhan strategis bagi perdagangan Arab, India, dan Persia. Selanjutnya yaitu macam-macam tarikat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tarikat Qadariyah. Tarikat ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada tahun 470 sampai 561 Hijriah atau 1077 sampai 1166 Masehi, yang berasal dari daerah Jenandi Persia dan hidup di Baghdad. Tarikat Qadariyah ini berpengaruh di dunia timur seperti Aceh, Sumatera Barat, bahkan sampai ke Tiongkok. Kehadiran tarikat ini di Indonesia karena dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Adapun ajaran-ajaran tarikat ini yaitu taubat, zuhud, tawakal, syukur, ridho, dan jujur. Yang kedua yaitu tarikat Naksabandiyah. Pendiri tarikat ini adalah Syekh Bahauddin Muhammad bin Muhammad Al-Uwaisi Al-Bukhari Al-Naksabandi. Tarikat ini tersebar di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, Minangkabau. Adapun ajaran dasar tarikat ini yaitu berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah, meninggalkan rukhsah, tetap berhadapan dengan Tuhan, senantiasa berpaling dari kemegahan dunia. Yang ketiga yaitu tarikat Halwatiyah. Tarikat ini didirikan oleh Syekh Yusuf Al-Halwati yang dibawakan serta disebarkan pada tahun 1670 Masehi. Nama Halwatiyah diambil dari nama seorang sufi, ulama, dan pejuang Makassar pada keabad 17. Sekarang terdapat dua cabang terpisah dari tarikat ini yang hadir bersama yaitu Tarikat Halwatiyah Yusuf dan Tarikat Halwatiyah Saman. Yang keempat yaitu Tarikat Al-Idrisiyah. Tarikat Al-Idrisiyah ini dibawa oleh Syekh Al-Akbar Abdul Fattah pada tahun 1930 yang sebelumnya Tarikat Sanusyah. Syekh Al-Akbar Abdul Fattah menerimanya dari Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi Al-Katabi Al-Hasani di Jabal Abu Qubais, Mekah. Saat ini, kepemimpinan Tarikat Al-Idrisiyah diteruskan oleh Syekh Muhammad Fathur Rahman. Tarikat ini menekankan aspek lahir dan batin dalam ajarannya. Yang kelima yaitu Tarikat Syadiliyah. Tarikat Syadiliyah adalah tarikat Islam yang dipelopori oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili pada tahun 571 sampai 656 Hijriah atau 1197 sampai 1258 Masehi, yang berkembang di Indonesia. Pokok ajaran Tarikat Syadiliyah yaitu bertakwa kepada Allah di tempat sunyi dan ramai, mengikuti sunnah dalam segala perbuatan dan perkataan. Yang keenam yaitu Tarikat Sidikiyah. Tarikat Sidikiyah berkembang dari sebuah desa yang bernama Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengembangan Tarikat Sidikiyah dilakukan oleh seorang kiai bernama Muhammad Muhtar bin Haji Muh
Ajaran pokok tarekat ini, manusia dididik, dibimbing, dituntun agar dekat kepada Allah yang sebesar-besarnya. Lalu dituntun akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar kenal. Yang terakhir yaitu dituntun agar menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Yang ketujuh yaitu Thariqat Rifaiyah. Thariqat ini didirikan oleh Syekh Rifai yang bernama lengkap Ahmad bin Abbas dalam kitab-kitab tuanya bertulisan tangan yang masih terdapat di seluruh Indonesia di daerah Aceh, Jawa, Sumatera Barat. Kita masih mendapati ajaran-ajaran Ahmad Rifai ini meskipun gerakan ini tidak begitu kelihatan hidup dalam masyarakat. Ciri khas tarekat ini adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama serta diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukannya sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. Yang kedelapan yaitu Tarekat Samaniyah. Pendiri Tarekat Samaniyah adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Hasani Al-Madani pada tahun 1718 sampai 1775. Tarekat ini banyak tersebar di Aceh. Ciri tarekat ini zikirnya dengan suara keras dan melengking. Khususnya ketika mengucapkan kata la ilaha illallah, Syekh Saman ini juga mengajarkan untuk mencintai dunia, beriman kepada Allah dengan tujuan tulus dan ikhlas. Yang terakhir yaitu Thariqat Tijaniyah. Pendiri Tarekat Tijaniyah seorang ulama dari Algeria bernama Abdul Abbas bin Muhammad bin Muhtar At-Tijani, lahir di Ain Mahdi pada tahun 1150 Hijriah. Beberapa tarekat ini masuk ke Indonesia tidak diketahui orang-orang secara pasti, tetapi sejak tahun 1928 mulai terdengar adanya gerakan ini di Cirebon. Seorang Arab yang tinggal di Tasikmalaya bernama Ali bin Abdullah At-Thayyib Al-Azhari berasal dari Madinah menulis sebuah kitab yang berjudul Kitab Munayatul Murid yang berisi beberapa tunjuk mengenai hakikat ini, dan kitab itu tersebar luas di Cirebon khususnya di Jawa Barat. Tarekat ini mempunyai wirid yang sederhana. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi ilmu yang berkah barokah dan kalian semua selalu diberkahi Allah. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.